Nama gue Jotom, founder dan CEO JT Production Jakarta. Kali ini gue mau sharing ke teman-teman. Halo, nama gue Jotom, CEO dan founder JT Production Jakarta. Di episode Cerita Om JT kali ini, gue akan ngebahas tentang freelance, not side job. Ketika seseorang sudah punya pekerjaan tetap, lalu mengambil proyek tambahan, apakah fokus dan kualitas kerjanya tetap bisa maksimal di dua tempat sekaligus? Tentu nggak mungkin bisa fokus ya, gitu. Makanya kan kenapa yang namanya pekerjaan itu ya pilihan, gitu. Jadi nggak bisa kita kalau misalnya udah kerja di tempat A, terus juga ngambil part time atau set joban di tempat yang B, gitu kan. Nah, kalau ditanya pasti jawabannya semua bisa kok gue ngejalanin itu, tapi pada kenyataannya kita nggak akan jadi seseorang yang profesional. Kenapa? Karena ya itu tadi, satu, konsentrasi udah pasti nggak akan bisa maksimal. Di satu tempat kamu akan koordinasi atau masih pegang handphone untuk ngurusin kerjaan tempat kamu yang lain gitu. Terus kemudian berikutnya yang paling sering saya temuin itu ngantuk ya, gitu, ngantuan gitu, capek gitu kan. Jadi akhirnya ya akhirnya yang dikorbanin kerjaan berikutnya gitu, karena kamu ngerjain dua kerjaan yang sama-sama melelahkan, sama-sama menggunakan pikiran dan tenaga, ya akhirnya ngebuat kamu jadi nggak bisa fokus di salah satu. Jadi ya nggak mungkin bisa pilih salah satu. Bagaimana POV Om JT ketika seseorang membagi fokus antara pekerjaan utama dan proyek sampingan? Nah, kalaupun misalnya harus punya proyek sampingan, pastiin masalah waktu. Jangan sampai waktu itu jadi berbenturan atau bentrok, itu udah pasti. Terus kemudian pastikan juga kita sehat. Jangan sampai karena kita memaksakan badan kita, akhirnya badannya nggak kuat. Akhirnya tanpa kita sadari, ya resikonya adalah nggak cuma sakit setelahnya, tapi pada saat kita di hire malah kitanya sakit atau drop. Itu ngebuat balik lagi kita jadi nggak kelihatan profesional. Jadi kalau berani ngambil keputusan untuk side job atau part time atau ngambil kerjaan dua atau bahkan lebih, ya otomatis kalian harus siapkan waktunya. Terus kemudian yang kedua, jaga stamina, jaga kesehatan. Menurut Om JT, apa risiko terbesar dari mengambil side job di industri event? Yang pertama itu ya, kurangnya maksimal dalam mengerjakan sesuatu pasti gitu, karena ya kerjanya banyak gitu kan, jadinya akhirnya pasti akan nggak maksimal gitu. Terus yang kedua, selain tidak maksimal, otomatis kesehatan kita pasti akan terganggu, jam tidur kita akan terganggu, terus yang lain-lain akan terganggu gitu. Terus berikutnya, yang paling sering saya lihat dari teman-teman di dunia event yang ambil side job itu kelelahan, kelihatan letih, kelihatan ya akhirnya ngebuat jadinya cara kerjanya pun jadi berantakan gitu, karena emosi juga nggak stabil ya gitu kan. Jadi akhirnya berdebat, ribut gitu kan, atau marah-marah segala macam. Nah itu juga salah satu hal yang berbahaya, dan dulu kami pernah ngalamin juga kayak gitu. Makanya sekarang intensitas event di JT Pro juga mulai kita atur schedule-nya, jadwalnya, mana yang kita ambil pekerjaannya, mana yang kita nggak ambil, atau kalau branded kerjanya atau berturut-turut gitu, ya kita sudah siapkan tim-timnya yang berbeda-beda di setiap eventnya supaya tetap profesional gitu, supaya tetap maksimal dan supaya tetap kinerjanya bisa dipertanggungjawabkan. Karena kan klien sudah meng-hire kita, otomatis kita juga harus memberikan yang terbaik untuk klien dan kita harus menjadi juara buat klien. Menurut Om JT, apakah perang harga di dunia event hari ini ada hubungannya dengan tren side job? Nah ini juga masalah di industri kita. Banyak teman-teman freelance atau yang side joban itu pada akhirnya beberapa ya, saya nggak bilang ini mayoritas, tapi beberapa oknum itu yang akhirnya merusak harga pasar gitu. Karena kenapa ya? Karena mereka udah punya gaji bulanan yang tetap, ya kan gitu. Mereka udah kerja di satu perusahaan gitu kan yang tetap, terus pada akhirnya mereka ya namanya side job ya sampingan kan. Jadi ya mereka cuma ya berapa aja diambil ya gitu kan. Kenapa ya? Karena
ya mereka udah punya penghasilan tetap, tapi kan tanpa kita sadari itu jadi merusak pasaran dari teman-teman freelance yang memang bener-bener dapurnya, hidupnya bergantung pada pekerjaan tersebut gitu. Jadi ya kalau dibilang berdampak, sangat berdampak sekali kalau misalnya dimainkan ekosistem ini dengan oknum-oknum yang kurang sehat ini gitu. Jadi jangan sampai side job kita atau part time kita itu membuat kita menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan pekerjaan itu, termasuk banting-banting harga atau termasuk merusak harga pasar yang ada gitu. Karena memang harga itu tidak ada standarisasinya, tapi secara umum ya kita YTTA lah di dunia event, kita sama-sama tahu lah bahwa ada standar rate juga untuk para pekerja freelance, in-house, dan part-time. Apakah side job bisa memperkuat personal branding atau justru membuat posisi kita tidak jelas? Ya tentu posisinya jadi nggak jelas ya gitu. Kenapa? Karena personal branding itu kan identik ya, atau sebuah value yang ada di dalam diri kita gitu, yang dilihat oleh orang lain, yang itu ngebuat menjadi nempel gitu, dan itu menjadi identik dengan diri kita. So kalau seandainya kita nggak jelas kita itu larinya kemana, orang pun jadi bingung gitu menilai diri kita itu sebagai apa gitu. Brandingan kita atau merek yang ada yang nempel di dalam diri kita ini, kita dikenalnya sebagai apa gitu. Akhirnya ya orang akhirnya taunya calo aja gitu, atau makelar aja, atau orang taunya jadinya ya lu semuanya dikerjain gitu, nggak fokus gitu. Ya itu juga ngebentuk image-nya atau personal branding-nya jadi nggak maksimal gitu. Jadi ya side job itu jangan sampai ngebuyarin identifikasi atau identik dari brandingan kita sendiri. Jadi boleh kita punya banyak project atau banyak pekerjaan gitu ya, punya side job di mana-mana, tapi tetap kita harus punya identifikasi diri atau karakter atau identik yang nempel image-nya sama kita, sehingga tidak mengaburkan personal branding yang selama ini kita bangun. Kurang lebih sih kayak gitu. Bagaimana cara mengambil side job tanpa merusak harga, etika, dan kepercayaan di industri? Yang pertama, belajar untuk menghargai diri sendiri. Karena kalau kita nggak menghargai diri sendiri, ya gimana orang lain mau hargain kita? Artinya kita tahu bahwa batasan sebuah harga atau negosiasi. Jadi murah itu atau mahal itu selera atau segmennya gitu. Jadi bisa di perusahaan A kita dianggap murah, tapi bisa di perusahaan B kita dianggap mahal gitu. Jadi itu segmen customer aja gitu kan. Yang tahu berapa wajarnya kita dibayar berapa atau red card itu berapa sehingga harga itu tidak jadi rusak, ya diri kita sendiri. Makanya belajar untuk menghargai diri sendiri. Kita tahu kemampuan kita sampai mana, kita tahu pengalaman jam terbang kita seperti apa, dan kita tahu skill kita atau kemampuan kita itu juga seperti apa, sehingga kita bisa menentukan harga yang akhirnya juga harga itu nggak membuat pasar atau ekosistem itu rusak dengan bagaimana harga. Apa pesan Om JT tentang menjaga harga diri profesi di tengah tren side job dan persaingan yang semakin ketat? Pesan saya sih buat teman-teman, apalagi khususnya yang baru-baru mulai di bidang event kreatif Indonesia, profesional ataupun perusahaan ataupun freelance ataupun yang side job, ingat bahwa kita bekerja di industri yang punya ekosistem yang besar. Kita bekerja bukan sendiri, tapi dengan ribuan, ratusan ribu atau mungkin jutaan orang yang ada di seluruh Indonesia yang bergantung hidupnya terhadap ekosistem dunia event atau dunia kreatif event Indonesia ini gitu. So pesan saya buat teman-teman, yang pertama adalah ciptakan value di dirimu, skill ya kan, terus tambah jam terbangmu dengan pengalaman, terus kemudian berikutnya kalau masih sempat untuk sekolah lagi atau berilmu lagi, sekolah lagi, sehingga teman-teman punya basic ya, karena praktek aja nggak cukup,
teman-teman harus punya teori yang kuat sehingga teman-teman bisa menganalisis setiap problem atau masalah yang teman-teman hadapi ketika mengerjakan sebuah project atau event, dan akhirnya teman-teman jadi bisa solving dengan cepat dan tepat. Terus kemudian jangan lupa bahwa kehidupan ini kebutuhannya bertambah. Jadi kalau teman-teman sudah pasang harga yang jauh di bawah, otomatis itu akan jadi benchmark atau patokan, sehingga kemudian hari juga teman-teman nggak akan survive atau struggle untuk bisa ngejalanin profesinya. Jadi itu pesan-pesan saya supaya teman-teman jadi punya value buat diri sendiri dan buat orang lain, dan bisa survive dan struggle di industri kreatif event Indonesia.